Tuhan, doamu belum dijawab sama Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena kenapa? Engkau datang kepada Tuhan karena engkau sudah menerima berkat Tuhan. Bukan akan menerima, tetapi sudah menerima. Seringkali kita kecewa kepada Tuhan karena kenapa? Doa saya belum dijawab. Ada banyak pergumulan saya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saya sudah rajin berdoa, rajin beribadah, semua sudah saya lakukan supaya Tuhan menjawab doa saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu namanya kita motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Engkau datang beribadah kepada Tuhan, itu karena engkau sudah diberkati, amin. Sudah, bukan akan diberkati, tetapi akan terus diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan apa? Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus agar mereka mengenal Allah dengan benar, nasihat, perintah, himbauan, supaya mereka hidup di dalam Kristus. Yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Maka dikatakan yang pertama adalah waktu adalah salah satu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita bikin kesepakatan dulu Bapak Ibu, ya. Waktu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita, amin. Nah, atau sebenarnya uang yang lebih berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu, waktu atau uang? Waktu atau uang? Waktu. Nah, sekali menjawabnya. Kalau nanti bilang waktu nggak ada uangnya gimana Bu? Ya kan? Kayaknya lebih, kalau punya uang, waktu yang apa aja bisa kita pergunakan dengan foya-foya, dengan makan, dengan segala macam. Waktu atau uang? Waktu. Oke, kita sepakat ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maaf saya nggak bisa diam memang. Ya, saya mau katakan seperti ini ya. Kalau uang kita bisa cari sebanyak-banyaknya, setuju? Tapi kalau waktu, Bapak Ibu bisa cari waktu di mana? Ada di mall? Ada di dalam tambatan hatimu? Bapak Ibu bisa cari waktu? Bisa menambah waktu? Saya dengan Pak Ayub itu suka begini nih. Bangun pagi kami berdoa, habis itu kami kemas-kemas buat anak-anak sekolah. Pak Ayub antar saya ke tempat ini untuk mengajar. Kemudian Pak Ayub harus balik lagi ke Tambun itu untuk mengajar. Pulang ke rumah siapa anak-anak, lagi pelayanan lagi, pulang lagi. Malah kali suka berpikir gini, kok kayaknya waktunya cepat banget ya. Kayaknya perasaan belum ngapa-ngapain, tiba-tiba harus dibangun pagi-pagi lagi, terus begitu. Menurut kami waktu itu cepat sekali. Kami suka meler-lerkan begini, karena kita hidup dengan orang yang kita kasihi, amin. Iya, Bapak Ibu akan terasa berat, akan terasa lama waktunya ketika kita hidup bersama orang yang tidak menyenangkan hati kita, ya, atau kita bersama orang yang menyebalkan, atau kita menunggu. Tapi hari ini kita sepakat bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang, amin. Karena kita bisa mencari uang Bapak Ibu. Mau dagang, mau ngapain aja bisa cari uang. Tetapi waktu, halo, siapa yang bawa waktunya pergi? Ya, sehingga kita tidak bisa mengembalikan waktu yang ada. Kalau bisa mengembalikan, nanti kalau ditanya gini, dulu Kak Dewi berat badannya seperti apa? Saya akan jawab, waktu saya lahir cuma 3 kilo. Gak bisa kan kita kembalikan kan? Aduh saya pengen langsing kayak dulu waktu saya masih gadis. Kenapa gak sekali waktu kayak bayi? Ya kan? Karena kita gak bisa mengembalikan itu. Maka dikatakan di sini Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa pengenalan mereka akan Yesus itu benar-benar. Bukan sesuatu hanya mengenal, tapi tidak mendalam. Maka dikatakan apa? Waktu adalah salah satu yang berharga. Yang kita sepakat ya. Kita bisa membuat lebih banyak uang, tetapi tidak bisa membuat lebih banyak waktu. Dikatakan ketika kita bangun pagi Bapak Ibu, itu adalah hadiah terindah. Coba bilang sama teman-temannya, ya, bangun pagi hadiah terindah. Baru bilang, Google kalau saya bangun pagi tiba-tiba suami saya tinggalkan di WhatsApp bilang, "Ma, di samping meja ada uang sekian ya." Itu baru yang terindah, betul? Atau misalnya saya sedang tidur, suami saya mau bekerja bilang, "Ma, udah dimasakin ya makanan di samping itu tinggal makan." Itu baru hadiah terindah Bu Gembala. Tapi saya mau katakan ternyata setelah saya pikirkan baca firman Tuhan ini, bangun pagi, kata hari ini adalah hadiah terindah yang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita nggak bangun pagi, bagaimana kita menikmati waktu yang Tuhan percayakan? Bagaimana kita menikmati uang yang kita miliki, yang kita dipercayakan Tuhan kepada kita, kalau kita tidak bangun pagi hari? Jadi waktu yang terindah setiap pagi adalah ketika engkau masih bisa bangun pagi. Setuju ya? Iya. Ketika engkau bisa bangun pagi hari, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, itulah yang hadiah terindah dari Tuhan.
Ya, sekalipun mungkin suami kita hadiah yang terindah, betul ya, istri kita, anak-anak kita itu hadiah yang terindah. Tetapi hadiah yang terindah adalah ketika engkau bangun pagi hari dan hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Maka